Baik. Halo, Bu. Selamat pagi Halo, semua ibu-ibu. halo, Halo Bapak Ibu yang Puji terkasih, Tuhan, halo puji Pak selamat Bunda, Tuhan. pagi. Shalom Pak bersama. Bunda. Salam Mbak Bunda, Sineng. pagi ya Bunda, Budi. Ya, puji Iya, Tuhan sudah tersambung. Kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Mari kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan pada kami pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, kami rindu mendapatkan anugerah hikmat daripada-Mu ya Tuhan, agar kami beroleh pengertian sehingga kami diberikan peringatan dan juga tuntunan dan pegangan dalam kehidupan ini. Kiranya kebenaran firman-Mu dan pujian penyembahan kami dan rasa syukur kami adalah hal yang bisa kami syukuri dan kami berikan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi-Mu. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan setiap apa yang ada pada kami, sehingga Engkau yang melayakkan kami. Kami berdoa dan bersepakat. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang heran, Bapak Ibu sekalian terkasih. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, puji Tuhan. Saya akan mulai share. Ya, saya akan mulai share dulu ya sebentar. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tak terukur. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, kuduskan kami semua dan beri kami pengertian daripada hikmat surgawi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tak terkecuali urapi hamba-Mu yang hina ini, yang tidak sempurna ini, untuk bisa menyempurnakan apa yang disampaikan sehingga Roh Kudus bekerja bagi setiap telinga yang mendengar. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung saja masuk ke pembahasan ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita langsung buka di 1 Tawarikh pasal 13. Sebagaimana yang Abuna janjikan kemarin, hari ini ada pesan secara khusus untuk kita yang setia. Hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua? Di 1 Tawarikh pasal 13 ini Bapak Ibu, kemarin kita membahas bahwa tidak ada salahnya untuk merundingkan segala sesuatu. Tapi mari kita baca sekali lagi agar kita mendapatkan makna yang lebih dalam, memperlengkapi pesan Tuhan yang kemarin. Yang pertama adalah kita baca di ayat yang pertama lagi, 1 Tawarikh pasal 13. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel,
Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada mereka. Ya, saudara, tolong digarisbawahi. Kalau kemarin kan tentang berunding nih. Nah, digarisbawahi. Pesan hari ini adalah jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah bukan jika kamu anggap baik dulu, tetapi jika diperkenankan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita menganggap baik apa yang kita anggap baik, baru kita serahkan kepada perkenanan Tuhan, ya, jikalau Tuhan berkenan. Ya. Di sini apa yang disampaikan ini menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa? Karena akan diperjelas dengan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Yaitu apa Bapak Ibu? Bagaimana mereka mengangkut tabut perjanjian, lalu mereka memindahkan dari Kiryat Yearim. Ya. Kita beranjak ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dulu, ya. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ya. Sekarang kita buka di bilangan. Di sini kita garis bawahi dulu kata mengangkut. Yang ayat yang ke-6 di situ ada mengangkut dari sana tabut Allah. Sekarang kita buka bilangan pasal yang ke-4. Di bilangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 kita baca sama-sama ya. Bilangan 4 ayat 15. Bilangan itu di perjanjian lama sebelumnya. Dia setelah imamat, sebelum ulangan. Ya, bilangan pasal 4 ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena pada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Ini adalah sebuah hukum Allah yang ditetapkan kepada orang-orang Lewi saat mereka harus mengangkat dan istilahnya memindahkan, ya. Jadi ada apa dengan mengangkat dan mengangkut? Di sini jelas sekali caranya keliru, Bapak Ibu. Karena yang harus dilakukan itu diangkat oleh Imam Lewi. Kita pernah membahas di peristiwa pasukan Yosua ketika akan menyeberangi Sungai Yordan. Lalu kemudian orang-orang suku Lewi itu berdiri berjalan di depannya Yosua setelah Musa
diangkat Tuhan ya. Jadi Yosua dan Kaleb bin Yefune itu akan masuk menuju ke tembok Yeriko, menyeberangi sungai Yordan. Diawali dengan iring-iringan dan juga 4 orang imam Lewi yang mengangkat tabut Tuhan. Dan ketika mereka diangkat di atas bahu, di atas pundak, itu airnya langsung tersibak kanan dan ke kiri seperti Musa menyibakkan waktu itu menyibakkan Laut Teberau. Jadi artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Caranya salah. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita. Ya, sekalipun misalnya tujuannya itu benar, tapi kalau caranya tidak benar, hasilnya apa? Tidak baik. Kemurkaan Allah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara mengenai kemurkaan Allah, berarti kita bicara mengenai pelanggaran akan prinsip kebenaran Allah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, memang kita bisa melihat urut-urutannya tuh. Mulai dari mana? Dari ketika jika kamu pandang baik dan jika Allah berkenan. Ya. Seharusnya bukan jika baik pendapatmu, tetapi jika baik di hadapan Allah. Ya. Karena memang pernyataan yang memang Daud ingin menyatakan bahwa keinginan Daud untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang menjadi kegagalan Daud pada saat itu, kekhilafan Daud itu adalah apa? Dia gagal melakukan berdasarkan petunjuk daripada Tuhan. Ya. Tabut Allah itu dalam bahasa aslinya disebut sebagai Aron, yang artinya adalah bahtera. Jadi ini disebut juga sebagai bahtera Allah, di mana Allah itu berkemah atau berdiam. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kenapa disebut Aron atau Aron bahtera Tuhan? Karena memang dipercaya itulah sebagai bahtera kesaksian, ya. Juga bahtera perjanjian atau Aron Haberit kalau dalam bahasa Ibraninya. Ya, Aron Haberit. Dan juga sebagai bahtera kudus, yaitu Aron Hakodesh atau bahtera kudus. Kodes ya, kudus. Jadi kalau memang di tempat Allah itu berdiam, berarti sekalipun dia seorang raja yang ditunjuk Allah bertekad untuk mengembalikan tabut Allah ke Yerusalem, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan sampai hal yang terkecil. Kenapa? Karena setiap orang, setiap manusia dalam kehidupan kita sehari-hari memang seringkali lebih bertendensi melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Seperti yang ditulis di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, jadi hari ini kita jangan sampai teledor. Artinya ini keteledoran Raja Daud yang bermula dengan memprioritaskan apa yang dipandang manusia baik, baru diserahkan kepada perkenanan Tuhan. Sehingga keteledoran berikutnya adalah Raja Daud lupa bahwa seharusnya tabut itu bukan diangkut ke kereta, tetapi diangkat. Dan yang terjadi berikutnya adalah apa? Ketika tabut itu mau jatuh, disentuhlah sama Uza. Kita balik lagi 1 Tawari pasal 13. Di 1 Tawari pasal 13, sekalipun di ayat 8, di mana mereka sudah sekuat tenaga nyanyi, kecapi, gambus, rebana, ceracap, nafiri, intinya alat musik lengkap ya. Tetapi ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon di ayat yang ke-9,
Uza mengulurkan tangan memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza dan membunuh dia. Di sini perlu dipahami bukan Tuhan membunuh Uza, tetapi karena Uza melanggar ketetapan Tuhan dan memandang rendah kekudusan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Bapak Ibu, Uza ini kan sebenarnya sudah harusnya tahu cara menangani tabut Tuhan. Karena Uza ini anak dari Imam Abinadab yang 20 tahun. Selama 20 tahun itu sudah tahu bagaimana cara memperlakukan tabut Tuhan. Jadi intinya Uza sendiri juga berarti hanya mengandalkan anak seorang imam, legitimasi anak seorang imam, tetapi tidak sampai detil melakukan atau hidup sebagaimana anak seorang imam. Jadi ibaratnya ya anak pendeta lah gitu, atau anak pelayan Tuhan lah gitu, anak WL lah. Tapi kesehariannya gak pernah dengar lagu rohani misalnya gitu. Nah ini mesti kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya kemarin minggu lalu saya ngomong sama di ibadah ReoIC. Saya tidak masalah dengar lagu pop atau apa. Saya juga suka kok, ada beberapa lagu pop yang nilai edukasinya bagus. Tapi bukan berarti ketika mau ke gereja masih dengar lagu-lagu pop. Bagaimana roh kita bisa tersedia untuk roh Allah kalau dari pagi dengerinnya lagu-lagu pop dunia terus gitu. Sama, kita gak cukup sebagai orang Kristen yang sudah ibaratnya sampai kepada tata cara, lalu kemudian jam rutin ibadah, tetapi tidak pernah mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena baca Alkitab aja dibacain sama orang misalnya, atau tidak punya usaha untuk mau mengerti tentang pengetahuan firman Tuhan. Karena apa? Saya kan cuma jemaat biasa. Ini bukan bagian saya, ini pendeta. Salah Bapak Ibu, keliru. Karena nanti sekuat apapun kita nyanyi, sekuat apapun tenaga kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, bahkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, jikalau kita memandang remeh kekudusan Allah, jikalau kita tahu sebenarnya nih hidup ini seharusnya itu seperti apa, tapi kita tidak hidup atau tidak menghidupi apa yang sebenarnya kita sudah tahu dari zaman sekolah minggu, ya mungkin kita bukan disambar petir Bapak Ibu. Tetapi ini adalah satu gambaran bahwa apa yang menjadi peraturan kerajaan Allah sampai yang terkecil itu sifatnya harganya mati. Jadi artinya tidak bisa ditawar-tawar. Ya Bapak Ibu yang terkasih, mau sekuat apapun kita merayakan kebaikan Tuhan, mau sering apapun kita menyembah Tuhan, tetapi kalau energi itu bukan berasal dari pertumbuhan roh kita, ya sia-sia. Makanya perlu sekali mendidik dan mengedukasi dan memberitahukan kepada anak cucu kita Bapak Ibu. Ini hal yang serius loh Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak indahkan hal seperti ini. Ya. Banyak yang tidak memperhatikan hal ini. Banyak yang tidak mengingat bahwa tangan Tuhan bukan cuma tak kurang panjang untuk memberkati loh, tetapi juga tak kurang panjang untuk menghukum. Telinga Tuhan bukan tak kurang lebar untuk mendengar seruan doa kita, tapi juga tak kurang lebar untuk apa? Untuk mendengar bagaimana mulut kita ini selalu berbicara yang
bukan-bukan, yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di mana dan seperti apa yang akan kita lakukan hari ini? Tentu kita mau belajar apa? Jangan teledor. Jadi Raja Daud teledornya kenapa? Karena dia tidak membaca ulang kembali barangkali, atau dia lupa barangkali bahwa dia sebagai raja kan sebenarnya dia juga menulis. Di kitab Ulangan di salah satu pasal ada tuh dikatakan bahwa Daud itu menulis ulang dan dia menyampaikan kembali apa yang menjadi perjanjian Allah dengan bangsa Israel, dan termasuk tata cara ibadahnya dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana memperlakukan tabut Tuhan pada waktu itu. Dia lupa. Kenapa? Karena dia sudah karena dia sudah jadi raja. Dia berpendapat tabut Tuhan harus diperlakukan dengan istimewa. Kalau perlu dengan kereta emas, barangkali seperti itu. Akan tetapi kenyataannya apa yang kita pandang baik belum tentu serta-merta berkenan bagi Tuhan. Jadi sekalipun kita sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, bukan berarti kita hanya memilih pelayanan yang sifatnya kelas-kelas A dan luar biasa. Bukan berarti kita langsung memilih dan memilah, ini udah bukan bagian saya lagi, ini bagian bawahan saya, yang ini baru bagian saya, karena levelnya sudah berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang menjadi gambaran kekudusan Allah, di mana Allah itu tinggal, makanya dikatakan sebagai Aaron atau Bahtera, di mana Allah itu tinggal dengan kekudusannya, disebut Aaron HaKodesh, disebut Bahtera kesaksian, Aaron HaEdut disebut dengan Bahtera perjanjian, Aaron HaBerit disebut juga sebagai Bahtera Tuhan. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita ini sebagai Aaronnya Tuhan atau bukan selama ini? Allah itu diam gak di dalam kita? Kita bisa gak menjadikan diri kita ini sebagai baterainya Allah? Supaya kekudusan Allah itu ada di dalam pola pikir kita dalam menjalankan bisnis, menjalankan pelayanan, menjalankan rumah tangga. Hidup kita ini tempat di mana bisa kesaksian demi kesaksian itu diungkapkan enggak? Ada beberapa yang mengatakan kita ini jangan terlalu banyak ngumbar cerita tentang Tuhan. Kalau menganut dari apa yang tertulis dalam kitab Ibrani, kita ini Aaron HaEdut Bapak Ibu. Kesaksian, bahtera kesaksian loh ini. Bagaimana kalau kita tidak punya kesaksian? Jadi yang sesat mana? Ya penilainya Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai. Karena ada beberapa orang mengatakan, udah gak usah terlalu banyak bersaksi, sesat itu. Bagaimana kita sesat orang kita memuliakan Allah? Itulah sebabnya BW ini penting Bapak Ibu. Abuna ngomong begini karena Abuna sendiri dapat faedahnya. Abuna pun diberkati sekali dengan adanya BW ini. Ada banyak di antara kita yang belum mengetahui isi dari tabut Tuhan itu apa sih? Satu, roti mana. Yang kedua, 2 loh batu. Yang ketiga, tongkat Harun. Itu lambang bagaimana kesaksian demi kesaksian yang spektakuler, yang tidak bisa ditandingi oleh kuasa apapun. Siapa yang bisa belah laut kalau bukan Allah yang hidup? Siapa yang bisa menurunkan roti dari langit kalau bukan yang punya langit itu sendiri? Bahkan untuk sekedar tongkat yang dari kayu aja, yang mati bisa dihidupkan. Itulah sebabnya
yang mati di kayu salib itu bangkit kembali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini catatannya sebenarnya simpel. Jangan sampai kita itu teledor sebagai orang Kristen. Malas baca Alkitab, apalagi gak mau berusaha bangun pagi, gak mau berusaha cari Tuhan. Selalu kalau bangun pagi langsung kerja, bangun pagi langsung sekolah, gak mau berdoa. Apalagi melayani tidak berdasarkan kekudusan, apalagi ibadah juga tidak dengan tujuan untuk menghampiri yang Maha Kudus. Bagaimana Allah bisa tinggal? Emangnya kalau Allah tinggal, apa manfaatnya? Manfaatnya besok kita bahas Bapak Ibu. Ya, kita satu di dalam doa. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Wajahnya serius-serius semua nih kayaknya nih. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang sudah Engkau nyatakan. Hari ini kami minta ampun dan minta maaf. Begitu mudah mulut ini berbicara. Begitu gampang pikiran kami ini berjalan ke kian kemari. Kami tidak sadar bahwa pikiran kami harus jadi bahtera di mana Engkau tinggal. Hati kami harus jadi bahtera di mana Engkau juga menetap. Dan mulut kami juga harus jadi bahtera di mana Engkau boleh tinggal. Kalau masih banyak kekurangan sampai hari ini, ampunilah segala keteledoran kami. Biarlah mulai hari ini kami tidak mau teledor. Kami tidak mau hanya mencari apa yang kami pandang baik, baru kami serahkan berdasarkan perkenanan Tuhan. Karena yang benar sesungguhnya adalah kami belajar tentang kebenaran, apa yang benar dan berkenan bagi Tuhan, baru kami lakukan seturut kehendak Bapa, apa yang Kau pandang baik. Sekalipun mungkin bagi orang-orang sekitar kami tidak cukup baik. Kerajinan kami bangun pagi tidak cukup baik. Kerajinan kami untuk mendoakan orang tidak cukup baik. Pelayanan kami di gereja tidak cukup terlihat baik. Tetapi jikalau itu berkenan bagi Engkau, biarlah itu selalu boleh kami lakukan. Biarlah mulut kami tetap penuh dengan kesaksian demi kesaksian menceritakan kebaikan Tuhan. Dengan demikian itu menunjukkan Engkau ada menetap di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu, sehingga di atas kayu itu Engkau mati untuk menebus dosaku, menebus dosa kami semua. Dan Engkau bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Untuk setiap Bapak Ibu, para penyembah Tuhan, Bapak Ibu worshipers yang juga saling mendoakan satu sama lain. Yaitu untuk Ibu Tia terkasih yang kemarin sudah lulus mata kuliah. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Masih panjang perjalanan beliau, beberapa tahun lagi. Kiranya Tuhan, apa yang dirindukan oleh Ibu Tia sesuai bukan dengan apa yang dipandang baik, tetapi yang berkenan bagi Tuhan, dan itu pasti baik di mata para peneliti. Topik yang diharapkan bukan berdasarkan dari apa yang diinginkan, tetapi yang Tuhan sematkan. Biarlah manusia merombaknya, tetapi itu semua adalah cara Tuhan untuk menyatakan yang terbaik agar bisa dihasilkan dari studi Ibu Tia. Dalam nama Tuhan Yesus, iman yang Ibu Tia letakkan di dalam hati sesuai dengan Tuhan letakkan iman di dalam hatinya.
Sekalipun kehidupannya naik turun, tetapi iman itu tetap bertumbuh. Selama Ibu Tia engkau tidak kendor, engkau menjaga konsistensimu, kekudusanmu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Engkau menjaga kehidupanmu, studimu itu sebagai bahteranya Allah. Allah akan tinggal, maka sesuatu pasti terjadi. Demikian juga berlaku bagi kami semua yang percaya bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Allah dan janji Allah yang berlaku untukmu dan untukku. Khususnya untuk tahun dengan berkat-berkat yang spektakuler ini. Bagaimana Allah berfirman, Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan pengertian akan kebenaran. Seperti halnya hari ini, berbahagialah dan diberkatilah setiap orang yang bertelinga, menyadari, menyambut firman Tuhan, dan memperbaiki kehidupannya, dan tetap berjalan bersama dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat, sama-sama katakan amin. Amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini sudah sabar dan setia menunggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Abuna. Abuni. Terima kasih Terima Abuni. kasih teman-teman. Terima kasih Abunda Abuni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Ya, besok penjelasan terakhir. Besok kita ketemu lagi. Yes, besok ketemu lagi. Tetap semangat walaupun ada kendala. Selama kita masih berusaha pasti ada jalan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti bela. Amin. Amin. Berkati Bapak Ibu sekalian. Jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga hati, supaya apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, dan hati kita menjadi bahtera di mana Tuhan tinggal. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor dan jangan kasih pinjem handphonenya ke orang lain. Kita nanti lupa dibalikin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bye. Shalom. Dadah. Kasih Abuna. Ya Bu. Abuni. Amin.